Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatnya. Kemudian selawat berikan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas masih berkenaan dengan masa kekhalifahan Bani Umayyah, yang mana setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian digantikan oleh Khulafa Rasyidun, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian setelah berakhirnya masa kekhalifahan Rasyidun itu, dimulainya Khalifah Bani Umayyah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas, karena memang kekhalifahan Bani Umayyah ini dipimpin oleh sekitar 14 orang khalifah, yang mana semua khalifah Bani Umayyah ini memang sistemnya kekeluargaan. Artinya yang memimpin kekhalifahan Bani Umayyah itu masih dari keluarga atau keturunan Bani Umayyah. Pada hari ini kita akan membahas atau mengkaji tentang kekhalifahan yang ketujuh dari Khalifah Bani Umayyah, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Yang mana Sulaiman bin Abdul Malik ini menjadi Khalifah Bani Umayyah dari tahun 96 sampai dengan 99 Hijriah, atau 715 sampai dengan 717 Masehi. Kalau kita lihat dari tahun kekhalifahannya ini, sekitar 2 tahun Sulaiman bin Abdul Malik menjadi atau memimpin kekhalifahan Bani Umayyah. Ini khalifah yang ketujuh, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, mana masa pemerintahannya dari tahun 96 sampai dengan 99 Hijriah, atau 715 sampai 717 Masehi. Yang mana Sulaiman bin Abdul Malik ini, sebelum dia menjadi khalifah Bani Umayyah, dia di kekhalifahan Bani Umayyah ini dipegang oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Khalifah yang ke-6 yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Baik. Sulaiman bin Abdul Malik, yang mana merupakan khalifah yang ke-7 dari masa kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah. Nama lengkap adalah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam bin Abdul As bin Umayyah. Ini merupakan nama lengkapnya yang masih kaitannya dengan ayahnya atau keturunan dari Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik, yang mana merupakan khalifah Bani Umayyah yang ke-7, dia dibaiat menjadi khalifah setelah saudaranya wafat, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Jadi Al-Walid bin Abdul Malik ini wafat, nah digantikan oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Kalau kita melihat sebelumnya, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik ini merupakan khalifah yang ke-6 dari kekhalifahan Bani Umayyah. Jadi
setelah Al-Walid baru Sulaiman bin Abdul Malik, yang mana mereka ini masih saudaraan. Artinya Al-Walid ini merupakan kakaknya Sulaiman bin Abdul Malik. Baik. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik ini lahir atau dilahirkan di kota Madinah sekitar tahun 675 pada masa kekuasaan atau kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana Muawiyah bin Abi Sufyan ini kalau kita melihat yaitu khalifah yang pertama dari Bani Umayyah. Jadi khalifah Bani Umayyah yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, pada masa pemerintahan itulah Sulaiman bin Abdul Malik ini lahir, yaitu di kota Madinah. Ibunya adalah Wiladah binti Al-Abbas bin Hazan Al-Abbasiyah, yang mana ibunya ini Wiladah merupakan juga ibu dari Al-Walid bin Abdul Malik, karena mereka merupakan saudara, yang mana Al-Walid bin Abdul Malik ini merupakan kakaknya atau abangnya dari Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian pada masa Abdul Malik, Sulaiman ini ditunjuk menjadi gubernur Palestina, karena memang karena berhubungan mereka adalah saudaraan, jadi Abdul Malik ini menunjuk Sulaiman itu ketika masa kekhalifaannya menjadi gubernur Palestina, yang mana jabatan dari Abdul Malik ini pada masa khalifah Marwan. Nah, pada tahun 701 Sulaiman ini memimpin rombongan haji. Nah, ketika itu Sulaiman ini memimpin atau ditunjuk sebagai pimpinan rombongan haji pada saat itu. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik ini dia memiliki keagamaan yang baik, fasih, adil dan senang berperang. Dikatakan bahwa dia tumbuh di lingkungan Badui. Ya, memang Sulaiman ini dulunya telah memiliki sifat yang baik, yaitu memiliki keagamaan yang baik dan fasih dan adil dalam kehidupannya. Kemudian Sulaiman mengubah masa pemimpinan itu provinsi yang dipimpinnya, yaitu dari Al-Lut ke Ramlah. Dia juga memerintah pada saat itu untuk membangun Masjid Al-Abyan di Ramlah. Artinya ketika dia masih menjadi pemimpin, Sulaiman bin Abdul Malik ini memang sudah menunjukkan tanda-tanda keislamannya yang baik, ditandai dengan dia memerintah untuk membangun masjid ketika dia masih menjadi gubernur Palestina ketika itu. Kemudian dari gubernur Palestina itu dia merubah provinsinya dari Al-Lut menjadi Ramlah. Nah, disitulah dia memerintahkan pembangunan masjid itu untuk dibangun di kota Ramlah. Nah, itu sedikit berkenaan dengan sejarah Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian bagaimana sistem atau bagaimana khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini menjadi khalifah? Nah, kita lihat dari sejarahnya, karena memang menurut ketentuan yang dibuat oleh Abdul Malik ketika Abdul Malik ini menjadi khalifah, ketika Al-Walid menjadi khalifah, maka Sulaiman ini menjadi putra mahkota pertama dan yang paling berhak atas sepeninggalan Al-Walid. Artinya memang ketika itu telah dinaubatkannya Sulaiman ini menjadi putra mahkota yang nantinya akan menggantikan ke masa kepemimpinan Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, namun di masa diangkatnya dia menjadi seorang khalifah, memang banyak pertentangan yang terjadi ketika itu. Salah satu tokoh-tokoh yang selalu menentang akan diangkatnya Sulaiman bin Abdul Malik ini menjadi khalifah, yaitu Al-Hajj bin Yusuf, kemudian Qutaibah bin Muslim, yang mana Qutaibah bin Muslim ini menjabat sebagai gubernur Khurasan, kemudian Musa bin Nusair yang merupakan penakluk Al-Andalus dan gubernur
Afrika Utara, dan Muhammad bin Qasim yang merupakan panglima yang menaklukkan Sind. Mereka adalah tokoh yang penting yang menguatkan fondasi Umayyah kekhalifahan. Nah, artinya orang-orang yang menentang ini termasuk orang-orang yang sangat menguatkan fondasi kepemimpinan Umayyah ketika itu, karena memang mereka mempunyai kekuatan. Nah, di situ dia berusaha untuk menentang kekhalifahan yang dinobatkan ke tangan Sulaiman bin Abdul Malik. Di antaranya Al-Hajj bin Yusuf, Al-Hajj bin Yusuf, Qutaibah bin Muslim, kemudian Musa bin Nusair, Muhammad bin Qasim. Nah, ini diantara tokoh-tokoh penentang ketika itu. Kemudian Al-Walid menawarkan sejumlah besar dana kepada Sulaiman. Artinya dia menawarkan dana kepada Sulaiman agar untuk melepaskan kedudukan yang kedudukan itu yang dipegang oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, kedudukan Sulaiman bin Abdul Malik sebagai seorang khalifah ketika itu, nah itu yang menjadi problem. Artinya Al-Walid ini memang dia telah berwasiat atau menjadikan Sulaiman ketika dia wafat nanti, Sulaiman ini untuk menggantikan dia sebagai khalifah. Namun ada yang tokoh-tokoh penentang ini untuk menghasut Al-Walid untuk menjadikan Sulaiman ini sebagai khalifah nantinya untuk melepaskan jabatannya, yang mana nanti jabatan ini akan diduduki oleh anak Al-Walid. Nah, itu sedikit tentang problematika kekhalifahan yang berada ketika masa Sulaiman bin Abdul Malik ini. Kemudian penasehat Al-Walid yang mana adalah Abbad bin Ziyad yang mengusulkan agar Sulaiman diundang ke istana khalifah di Damaskus. Nah, untuk dipaksa melepaskan kedudukan secara resmi. Artinya di sini mereka berusaha untuk menghasut atau memberikan semacam penawaran kepada Sulaiman bin Abdul Malik untuk melepaskan jabatan yang dipegangnya, yaitu sebagai khalifah Bani Umayyah yang ketujuh. Nah, di sini penasihatnya Al-Walid yaitu Abbad bin Ziyad untuk menghasutnya dengan cara mengundang Sulaiman untuk datang ke istana di Damaskus untuk melepaskan jabatannya. Namun saat Al-Walid mengundang Sulaiman ke Damaskus itu, Sulaiman tidak hadir. Artinya dia mengulur waktu untuk tidak bisa hadir karena memang dia tidak mau untuk melepaskan jabatan yang dipegangnya, yaitu sebagai khalifah Bani Umayyah yang ketujuh ketika itu. Selanjutnya, apa yang terjadi pada masa kekhalifahan Bani Sulaiman bin Abdul Malik ini? Di antaranya perubahan politik. Nah, kenapa dikatakan perubahan politik? Karena memang ketika itu Sulaiman bin Abdul Malik ini menjadi khalifah ketujuh Bani Umayyah itu, banyak pemimpin-pemimpinnya masih pemimpin yang ditunjuk oleh Al-Walid sebelum dia wafat. Nah, ketika itu banyak para pejabat provinsi yang ditunjuk oleh Al-Walid, Al-Hajj dan Al-Hajj itu diganti pada masa pemerintahannya. Selama 1 tahun itu dia sibuk mengganti pejabat-pejabat provinsi yang telah ditunjuk oleh Al-Walid ketika dia masih hidup. Kenapa? Karena pemerintahan Al-Hajj justru menyuburkan rasa benci rakyat Irak pada Umayyah. Karena memang hasutan-hasutan yang dia tidak menyenangi Sulaiman bin Abdul Malik ini untuk menjadi khalifah. Nah, di situ banyak orang yang membencinya, dan disitulah Sulaiman bin Abdul Malik ini untuk melepaskan jabatan-jabatan yang mereka pegang. Kemudian, karena memang ketika Sulaiman dikenal itu sebagai tokoh yang menghidupkan kembali kegiatan sholat di awal waktu. Artinya dia memang keagamaannya baik, seperti yang telah kita bahas tadi. Memang Sulaiman ini backgroundnya merupakan orang yang keagamaannya baik. Dibuktikan ketika dia menjabat sebagai seorang khalifah, dia menghidupkan kegiatan sholat di awal waktu. Yang mana sholat di awal waktu itu pada masa pemerintahan khalifah sebelumnya itu malah mengakhirkan sholat. Nah, dia juga melarang adanya nyanyian dan musik. Itu masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik.
Kemudian dalam masalah pewarisan takhta, yang mana ketika Sulaiman nantinya telah wafat, siapa yang akan menjadi pengganti khalifah yang dipegang oleh Sulaiman bin Abdul Malik ini, dia telah menunjuk putranya sebagai pengganti dia nantinya, yaitu Ayub. Yang mana putra mahkota ini nantinya akan menggantikan kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik. Namun sayang ketika itu Ayub yang mana merupakan anak dari Sulaiman bin Abdul Malik ini wafat mendahului ayahnya, yaitu Sulaiman, pada tahun 717 Masehi. Nah, Sulaiman kemudian berencana menunjuk putranya yang lain, yaitu Daud, sebagai putra mahkota. Tetapi Raja bin Haywa tidak sepakat dengan alasan bahwa Daud sedang berperang di Konstantinopel. Nah, di sini Ustaz sampaikan juga, pada masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik ini, dia ada berusaha untuk menyerang atau berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel, namun pada masa pemerintahan ini tidak berhasil. Nah, kemudian dan tidak ada kejelasan mengenai kembalinya Daud tadi, karena memang ditunjuk untuk menjadi putra mahkota, namun tidak ada kejelasan karena ketika itu dia menaklukkan kota Konstantinopel. Selanjutnya Raja ini mengusulkan agar yang mengangkat sebagai khalifah pengganti Sulaiman bin Abdul Malik ini adalah Umar bin Abdul Aziz sebagai pewaris, sebab reputasi Umar sebagai salah satu dari yang bijaksana, cakap dan soleh pada masa itu. Ya, ketika itu disepakati oleh Sulaiman bahwa Umar bin Abdul Aziz ini akan menjadikan dia sebagai khalifah pengganti Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, itu sedikit mengenai masa kekhalifahan yang dilakukan oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Karena memang kita ketahui bahwa masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik ini hanya berkisar sekitar 2 tahun. Nah, kalau kita lihat dari khalifah yang ke-8 yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang nantinya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, namun Sulaiman bin Abdul Malik ini menjabat atau menjadi khalifah Bani Umayyah berkisar sekitar 2 tahun, dari 96 sampai dengan 99 Hijriah atau 715 sampai 717 Masehi. Nah, itu sedikit tentang pembahasan kekhalifahan Bani Umayyah yang ketujuh, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah keilmuan kita dan menjadi khazanah pemikiran dan keilmuan kita biar makin bertambah. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.